Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pemimpin ketua kelas, pimpin kelasnya berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana hari Minggunya? Ya, begitu, Bu. Di rumah aja, tiduran, nonton film. Oke. Sekarang karena ini pelajaran pertama, kita nggak perlu pusing-pusing dulu ya kan? Yeay. Ibu mau nanya deh, dari penampilan Ibu gimana? Ada yang berbeda? Ada. Apa? Ibu kenapa pakai jaket? Oh iya, saya pakai jaket. Emang kenapa kalau pakai jaket? Kalau masuk kelas kan nggak boleh pakai jaket, Bu. Nggak boleh pakai jaket. Iya. Oke, saya lepas ya berarti. Ya, Bu. Oke. Terus apalagi yang berbeda dari saya? Apa ya? Apa sih? Ibunya apa sih yang beda? Ayo apa yuk? Ibu pakai batik ya? Saya pakai batik biasanya. Ibu biasanya pakai kemeja. Kemeja. Jadi bagusan pakai batik atau pakai kemeja? Kemeja, Bu. Kemeja. Tapi batik juga bagus sih, Bu. Batik juga bagus. Jadi bagusan pakai jaket atau lepas jaket? Lepas jaket. Lepas jaket. Nah, dari yang barusan kawan-kawan lihat, kawan-kawan nilai dari Ibu, itu termasuk melihat kekurangan dan melihat kelebihan. Tentu kawan-kawan sudah punya alasan yang kritis. Kenapa ada kelemahannya, kekurangannya, dan ada kelebihannya. Jadi kira-kira apa nih yang mau kita bahas pada pagi hari ini? Ciri-ciri? Ya, kita akan membahas lanjutan dari kemarin. Kemarin kita membahas tentang resensi. Kita kemarin membahas tentang resensi. Nah, sekarang dari tugas minggu lalu kan Ibu sudah meminta untuk teman-teman membawa 2 buah karya, betul? Ya, betul. Nah, 2 buah karya itu teman-teman sudah bandingkan, betul? Sudah. Nah, sekarang dari 2 karya itu teman-teman akan kita akan menggunakan perbandingan kebahasaan. Jadi resensi tentu memiliki kebahasaan yang khusus. Apa saja kebahasaan resensi? Ada yang sudah membaca materinya? Belum, Bu. Kaidah kebahasaan resensi itu kaidah kebahasaan resensi itu ada konjungsi. Konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Kata hubung. Konjungsi di sini konjungsi apa aja yang ada? Konjungsi penerangan. Ada konjungsi apa lagi? Temporal. Ada konjungsi penyebaban. Ada konjungsi penyebab. Dalam kebahasaan teks resensi, kita punya konjungsi. Konjungsi sendiri kita bagi menjadi 3. Ada konjungsi penerangan, temporal, dan penyebaban. Nah, salah satu contoh konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan seperti bahwa, yakni, adalah. Jadi konjungsi ini menerangkan, akan membawa sebuah penerangan ke kalimat, dari kalimat sebelumnya ke kalimat sebelumnya. Yang kemudian konjungsi temporal. Temporal itu waktu. Bisa jadi kemudian. Lalu apalagi konjungsi temporal? Akhirnya. Apalagi konjungsi temporal? Tahu? Enggak, Bu. Sejak kecil ia bla 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 bla, itu merupakan konjungsi temporal. Kemudian yang terakhir ada konjungsi penyebab, yaitu kata sebab, akibat, karena,
Kristia menjadi rajin sebab ia harus mendapat nilai bagus. Ia mendapat nilai bagus karena akan dihadiahi oleh orang tuanya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kaidah kebahasan teks resensi. Selain konjungsi itu ada pernyataan saran. Pernyataan saran tentu kan kemarin teman-teman sudah meresensi. Dalam resensi ada kelebihan, ada kekurangan, dan juga ada saran dari teman-teman. Karena teman-teman sudah mengetahui kekurangan dan kelebihannya, maka harus memberikan sebuah saran. Nah, konjungsi dari pernyataan saran ini bisa kita gunakan banyak ya. Salah satunya diantaranya itu harusnya atau seharusnya. Kemudian ada hendaknya Anda tidak membuang sampah sembarangan, atau bisa juga dengan kata jangan melakukan seperti ini karena seperti ini akan berbahaya. Bu, kalau dilarang, Bu? Dilarang juga boleh, tapi karena itu saran, kalau dilarang kan itu artinya sudah melarang. Kita boleh memberi saran, kita ganti kata larangan itu dengan kata yang lain, misalnya dilarang membuang sampah, kita mengganti kalimatnya dengan sebaiknya kita buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Karena kata larangan itu pasti akan menyebabkan kalian untuk melanggar aturan itu, ya kan? Iya benar, Bu. Aturan ada untuk dilarang, ditaati anak-anak. Oke. Nah, berikutnya, karena kawan-kawan sekarang saya bahas cuma sekilas ya. Iya, Bu. Karena kita akan memulai diskusi. Silakan teman-teman membentuk kelompok ya. Nanti dari resensi yang sudah teman-teman bawa, mari kita bandingkan kebahasaan resensi 1 dengan kebahasaan resensi kedua. Ya. Ada apa aja tadi? Konjungsi dibagi menjadi 3, ada penerangan, temporal, dan penyebab. Lalu ada pernyataan saran. Silakan bentuk kelompok 3 orang, 3-4 orang. Oke? Ya, Bu. Sekarang teman-teman sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Tugasnya adalah mencari atau membandingkan resensi 1 dengan resensi lainnya dalam unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya yang tadi. Gampang kan? Insya Allah, Bu. Oke. Kemudian setelah teman-teman membandingkan itu, kita akan mengkomunikasikannya. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke? Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Berapa menit, Bu, waktunya? Berapa ya? 15 menit cukup ya? Cuma Cukup. sebentar kok. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Jika sudah selesai, saatnya kita mengkomunikasikan. Ketua kelas dikumpulkan dulu kertas teman-temannya. Ya, Bu. Oke, terima kasih sudah membantu. Sama-sama, Di sini, Ibu. Sudah ada beberapa ya. Sudah cukup baik semuanya. Rata-rata perbedaan resensi 1 dengan resensi lainnya tidak terlalu mencolok ya, karena memang pasti ada konjungsi temporal, konjungsi penyebaban, pernyataan saran, karena memang kebahasaannya seperti itu ya. Ya, Bu. Ada yang masih belum kurang jelas di kebahasaan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu sekarang teman-teman akan mendapat pekerjaan rumah. Ya, Bu. Janganlah bersedih teman-teman, karena ini gampang kok. Tugas teman-teman adalah rekonstruksi. Gimana caranya itu, Bu? Iya. Apa itu merekonstruksi? Merekonstruksi itu adalah menyajikan ulang.
Nah, jadi teman-teman kan masing-masing sekarang sudah punya dua resensi ya, resensi buku 1, resensi buku 2. Ya. Nah, teman-teman itu hanya tidak perlu lagi membaca novel panjang-panjang, karena itu sudah tugas minggu lalu. Tugas minggu sekarang adalah merekonstruksi resensi yang sudah teman-teman pegang. Misalnya, resensi novel apa Mbak? Hujan karya Tereli. Hujan karya Tereli. Nah, dari resensi yang sudah Mbak temukan, yang sudah teman-teman temukan, teman-teman hanya tinggal parafrase. Parafrase itu artinya menyajikan ulang. Jadi teman-teman hanya perlu mengolah kalimatnya, menyajikan ulang resensi tersebut. Sangat mudah kan? Udah, Bu. Oke, minggu depan kita bahas tentang rekonstruksi resensi. Sekarang Ibu rasa cukup? Bu, mau tanya, Iya. untuk parafrasenya minimal ada maksimal paragraf dan minimal nggak ya, Bu? Tidak ada. Misalnya, teman-teman punya resensi 10 paragraf. Teman-teman mau jadikan itu 5 paragraf, mau jadikan itu 8 paragraf, mau jadikan itu tetap 10 paragraf, tidak apa-apa. Itu bebas karena merekonstruksi adalah menyajikan ulang, jadi tergantung pemahaman teman-teman. Pastikan kata-katanya tidak mirip dengan resensi yang teman-teman punya. Ya? Iya, Bu. Nah, kemudian siapkan presentasi terbaik teman-teman, karena minggu depan kita akan presentasi tentang rekonstruksi resensi. Dan deadline-nya itu 3 hari lagi. Teman-teman silakan kirim hasilnya ke email saya. Nanti Ya, email Bu. saya akan saya komunikasikan kepada ketua kelas. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Bu, mau tanya dulu. Iya, silahkan. Itu dibikinnya Word atau PowerPoint atau tulis tangan lalu di-scan, Bu? Word aja, karena nanti saya akan mengoreksi satu persatu dan saya akan memberikan feedback untuk bagian mana yang perlu kalian revisi. Jadi agar benar-benar minggu depan presentasi kalian tuh sudah sangat baik karena sudah saya beri revisinya. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya pada pagi hari ini dan terima kasih sudah menilai penampilan saya. Besok saya pakai kemeja lagi aja. Iya, Bu. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.